Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sampai dengan malam hari ini. Kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan doa keluarga. Tentunya masih melalui online. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 masih terus terjadi, bahkan peningkatan kasus terjadi di mana-mana. Baiklah, kita tetap berada dalam protokol kesehatan, jaga jarak, pertahankan imun senantiasa, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dari kerumunan, sehingga Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat keselamatan dan berkat kesehatan bagi kita semua. Malam hari ini kita akan mengungguli firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia 29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yang demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu angkut buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka penubuat palsu padamu dengan namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam hari ini adalah beriman dalam pergumulan. Saya kutip dari Mesbah Keluarga PKMI. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat seperti ini banyak sekali orang yang berdoa dan menantikan pertolongan Tuhan. Kapan pandemi ini akan berlalu? Kapan situasinya akan normal kembali? Kapan bisa sembuh? Kapan bisa mendapatkan pekerjaan? Kapan bisa berkumpul, bermain, beraktivitas normal seperti sedia kala tanpa ada pembatasan-pembatasan. Tapi ternyata angan-angan itu masih jauh dari hadapan kita. Kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Bahkan media-media menginformasikan bahwa tingkat kejadian ataupun pasien dengan positif COVID semakin meningkat. Angkanya dari hari ke hari, walaupun pembatasan-pembatasan sudah diupayakan semaksimal mungkin. Artinya bahwa hari-hari ini, kemudian hari-hari ke depan, dan kita tidak tahu kapan itu akan berakhir, kita masih berhadapan dengan kondisi yang sulit seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi banyak sekali orang termasuk kita berdoa dan menantikan pertolongan Tuhan dan berharap segala sesuatunya dapat normal kembali. Dan kita bertanya, kapan itu akan berakhir? Kapan pertolongan Tuhan itu akan datang? Dan sesungguhnya ketika beriman dalam pergumulan yang bisa kita kerjakan saat menantikan pertolongan Tuhan datang, semua itu akan berakhir. Ada 3 hal yang bisa kita kerjakan, saudara. Yang pertama, bertanya dan bergumul bersama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bertahan dan berkarya. Dan yang ketiga, percaya dan patuh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama belajar. Kita akan urai satu persatu, poin demi poin. 3 hal yang bisa kita kerjakan saat menantikan pertolongan Tuhan. Poin pertama, Bapak Ibu, bertanya dan bergumul bersama Tuhan. Ilustrasi seorang pendeta ditanya oleh jemaatnya, "Pak,
bagaimana cara berguru dengan Tuhan? Apakah dengan doa dan puasa? Kalau puasa, terus berapa lama lagi saya harus puasa? Nah, jujur diakui Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah terbiasa dengan tips dan jawaban konkret untuk tahapan petunjuk pelaksanaan. Padahal Tuhan sebenarnya menginginkan kualitas pergumulan yang jujur dan mendalam. Sebab relasi yang terbangun dengan Tuhan itu lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Kita ambil contoh Daud dalam Mazmur 13 ayat 2-4. Dalam mensisakannya Daud berseru, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari pergumulan tersebut di atas kita bisa menakar. Yang pertama, dalam penderitaan, pertama-tama yang kita minta adalah janganlah sampai dilupakan Tuhan. Bukan sekedar minta agar masalah kita segera terselesaikan. Kemudian berikutnya, mengakui semua kekhawatiran dan kesedihan, apa yang menyebabkan kekhawatiran dan apa yang menyebabkan kesedihan. Kemudian yang ketiga, mohon belas kasihan Tuhan, mohon rahmat dan pertolongan Tuhan. Itulah kualitas pergumulan iman yang justru akan mendekatkan animasi batin dan roh kita dengan Tuhan. Poin berikutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, bertahan dan berkarya. Tidak jarang jawaban Tuhan itu begitu lama datangnya. Bayangkan kepada bangsa Israel yang mengharapkan jawaban segera, Tuhan malah berkata, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia 29 ayat 10. Bapak Ibu Saudara terkasih, 70 tahun bukan waktu yang singkat. Itu sama dengan satu generasi, yang artinya sampai umat mati dan berganti generasi, barulah Tuhan menjawab permintaan bangsa Israel. Ini tentu tidak mudah untuk diterima. Kalau kita maunya hari ini meminta, ya hari ini pula menerima. Nah, tentu tidak mudah bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa bukan kepada kita jawaban doa itu dinyatakan. Satu ilustrasi, seorang pendeta yang berdoa tiap hari minta agar jemaatnya ditambahkan jumlahnya. Semua pelayanan yang terbaik sudah dikerjakan, segala aktivitas gerejawi, pelayanan, dan pokoknya semuanya sudah dilakukan secara maksimal menurut ukuran beliau. Tetapi momentum Tuhan tak kunjung datang. Baru setelah beliau emeritasi atau pensiun, jawaban atas doanya Tuhan kabulkan. Jemaat bertumbuh secara luar biasa dan segala sore dalam gerejanya mengalami peningkatan. Nah, pertanyaannya, dapatkah kita berkata bahwa itu adalah jawaban doa Pak Pendeta?
atau malah kita akan mengatakan bahwa pendeta tersebut gagal dan penggantinya berhasil, kita bisa menangkap dari beberapa sisi jawaban kita. Kemudian ilustrasi lagi bahwa Yesus terkasih, janda dengan 3 anak yang berdoa setiap hari buat kecukupan ekonomi keluarganya. Ia adalah seorang yang setia hidup di dalam Tuhan, tidak mengeluh, tidak pernah merasa tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Ia mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan sampai akhirnya janda tersebut meninggal dunia. Dan kini anaknya hidup dimuliakan oleh Tuhan dalam hidup yang terhormat dan berkecukupan. Pertanyaannya lagi, apakah sang ibu gagal karena hidup dan mati dalam kemiskinan? Bapak Ibu sudah terkasih, begitulah kira-kira yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mendengar jawaban Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memberhentikan kamu. Pasti bangsa Israel dengan karakter yang tegap tengkuk dan gampang bersulut-sulut, pasti pada saat itu kita bayangkan mereka bersulut-sulut atas statement dari itu. Bagaimana mereka harus menunggu 70 tahun baru Tuhan menjawab dengan mereka. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dan Yesus Kristus, disinilah Tuhan berkata, bertahan dan berkaryalah. Dalam Yeremia 9 ayat 5-6, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk meranakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Apa arti pernyataan itu, Bapak Ibu Saudara? Artinya, dalam situasi apapun, tetaplah berharap dan berkarya. Dalam situasi penantian jawaban dari Tuhan 70 tahun, demikian juga ketika kita memohon segala sesuatu kepada Tuhan dalam masa penantian kita itu, kita diharapkan untuk berharap dan berkarya. Jangan diam menyerah kalah. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar cerita tentang keluarga yang terperosok dalam sumur tua, kemudian ketika petani tua yang punya keluarga itu sudah berputus asa dan sudah beranggapan bahwa keluarga itu tidak bisa diselamatkan, akhirnya dengan berat hati dia akan mengubur keluarganya itu di dalam sumur. Nah, 1 skop 2 skop tanah masuk ke dalam sumur dan nanti akan menimbun seluruh tubuh keledai itu sehingga terkubur di dalam tanah. Nah, saat skop-skop tanah jatuh menimpanya, ternyata keledai itu tidak diam, melainkan terus bergerak. 1 skop tanah masuk, dia naik, 2 skop, dia naik lagi, 3 skop, sumur bawah tertimbun tanah, dia naik lagi, hingga ia tidak tertimbun mati, melainkan dapat berpijak pada tanah-tanah yang jatuh dari atas. Singkat kisah,
ia bisa naik saat tanah yang menimbunnya itu meninggi sampai dia bisa naik ke permukaan sumur. Nah, itulah pesannya Bapak Ibu Saudara. Teruslah berharap, bergerak dan berkarya, maka kita akan melihat beban persoalan yang menggigit itu justru akan menjadi pijakan bagi jalan keluar kita. Jadi beban persoalan itu bukan menjadi halangan, tapi itu menjadi pijakan bagi jalan keluar kita, bagi anak-anak kita dan bagi keturunan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke poin terakhir, poin yang ketiga, percaya dan patuh. Kita sering mendengar orang yang mengatakan bahwa jawaban Tuhan itu ada tiga, yaitu ya, tidak, atau tunggu. Jika jawabnya tidak, maka jangan maksa Tuhan untuk melakukannya, sebab percuma. Kemudian jika jawabnya ya, maka tak ada satu orang atau kuasa apapun yang bisa menghalanginya. Dan jika jawabnya tunggu, maka sabarlah dan carilah apa yang menjadi Godway dan God. Dan pertanyaan kritisnya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa jawaban Tuhan itu tidak, ya, atau tunggu? Pasti kita tidak akan pernah ada yang tahu. Dan kita tidak mau tahu itu, karena itu adalah otoritas Tuhan. Jadi yang penting untuk kita lakukan, apapun jawaban Tuhan adalah tetap percaya dan patuh. Itu bagian kita. Percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan seperti bacaan kita tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, patuh berarti siap menjalankan bagian kita secara total dan optimal. Patuh pada kehendak dan waktu Tuhan. Ingat, bagian kita hanya berseru memohon, mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan beri kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita tadi dari Yeremia 9 ayat 12 sampai 14. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian kita cuma percaya dan patuh. Dan dua hal inilah yang kemudian oleh Daniel B. Toner di tahun 1887 diubah menjadi satu lagu yang sangat apik berjudul When We Walk with the Lord. Lagu NP 247. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, percaya dan patuh. Beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Bapak Ibu terkasih, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Itu bagian kita. Bapak Ibu terkasih, demikian firman pada malam hari ini, kiranya menguatkan kita untuk beriman di dalam pergumulan. Apapun pergumulan kita, ingat bahwa percaya dan patuh adalah kunci dari
kita menanti jawaban Tuhan. Dan kiranya kita senantiasa percaya dan patuh. Demikian juga untuk patuh di dalam kondisi kita saat ini, patuh dalam protokol kesehatan, jaga jarak, berkuat imun, pakai masker, hindari jabat tangan, cuci tangan sering mungkin, senantiasa harus kita ingat dan selalu kita ingat, supaya berkat keselamatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Demikian iman dan Tuhan pada malam ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Imun, aman, iman, amin. Tuhan berkati.